Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, syahid berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam jaga satu, bergerak kibarkan panji-panji Islam. Mari bersatu, penerus misi kerasulan, mengajarkan hikmah, mendidik agar jadi muslim yang baik, berakhlak beriman, mensyiarkan nilai-nilai kebenaran dengan suri tauladan. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam jaga satu, menaungi wadah-wadah penyemayan generasi, dengan niat kuat berdoa sholawat berharap syafaat Nabi, dengan tekad berhikmah sepenuh hati, maslahat bagi umat, maslahat bagi umat, maslahat bagi Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam jaga satu, bergerak kibarkan panji-panji Islam. Mari bersatu, penerus misi kerasulan, mengajarkan hikmah, mendidik agar jadi muslim yang baik, berakhlak beriman, mensyiarkan nilai-nilai kebenaran dengan suri tauladan. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam jaga satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang terhormat Bapak Kapolsek, keluarga besar Pondok Pesantren Jagasatru, para dewan guru yang ada di lembaga Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Jagasatru, para peserta pawai,
Alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa istiqamah melaksanakan pawai Muharram menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, dan sekaligus tahun baru ulang tahun Kota Cirebon yang ke-599. Yang alhamdulillah tahun ini kita mengambil tema introspeksi, muhasabah, evaluasi. Karena ketika kita berjalan menuju tujuan kita tidak boleh lupa ya, untuk sekali-sekali melihat ke belakang ya. Muhasabah, evaluasi, agar kita tahu tujuan kita. Dan sebagaimana yang pernah disebutkan oleh para orang-orang terdahulu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maka dengan introspeksi, dengan evaluasi, kita akan tahu kapasitas diri kita, siapa diri kita. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema kita tahun ini. Kita melihat ke belakang, introspeksi, karena tidak bisa kita selalu maju move on terus ya, tanpa melihat ke belakang. Makanya di kendaraan itu ada kaca spionnya, ya kan? Karena sewaktu-waktu kita harus lihat belakang ya, agar langkah kita ke depan menjadi lebih baik, agar langkah kita ke depan menjadi lebih indah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini ya, di hadapan, di depan, di halaman Pondok Pesantren Jaga Satu, di jalan, kita sama-sama mensyiarkan Islam, mengajak pada semua manusia, mengajak pada diri kita pribadi khususnya, agar pandai-pandai introspeksi, pandai-pandai evaluasi ya. Maka dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pawai ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di Muharram. Muharram bukan sekedar bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram adalah cermin yang Allah bentangkan di hadap setiap jiwa yang mau berhenti sejenak dari denyut dunia yang tak pernah berhenti berputar. Dan hari ini kita berhenti, kita berdiri, kita bertatap muka dengan diri kita sendiri. Kita bertanya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Sudahkah perjalanan kita selama ini menuju arah yang benar? Saudaraku, lepaskan candu, pulihkan jiwa, temukan kembali dirimu yang sesungguhnya. Kita hidup di zaman yang luar biasa,
Zaman di mana dalam segenggam telapak tangan tersimpan seluruh perpustakaan dunia. Zaman di mana jarak tidak lagi menjadi penghalang, di mana batas-batas geografi runtuh oleh satu sentuhan jari. Namun bersamaan dengan semua kemudahan itu, ada sesuatu yang perlahan tergerus tanpa kita sadari. Ada kebiasaan yang terbentuk tanpa kita izinkan. Ada candu yang merusak tanpa kita sambut. Dan candu itu begitu halus. Ia tidak dengan ancaman, ia tidak dengan paksaan, namun ia datang dengan kenyamanan. Pernahkah kita rasakan jari jemari begitu lincah menggeser layar, namun hati justru semakin sepi? Kita hafal ribuan hal yang sedang viral, namun lupa satu ayat dari kitab suci yang berdebu di sudut lemari. Kita terhubung dengan ribuan orang, namun tidak mengenal tetangga di sebelah kita. Itulah wajah candu yang paling berbahaya. Ia tidak menghancurkan jasad, ia mengosongkan jiwa pelan tanpa rasa sakit, namun efeknya nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muharram hadir sebagai undangan untuk kembali pada akal dan amal, bukan menolak kemajuan, tidak, namun menempatkan kemajuan pada tempatnya yang benar. Introspeksi diri bukanlah kelemahan. Introspeksi diri adalah keberanian. Keberanian untuk bercermin tanpa memoles bayangan. Keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku perlu berubah. Dan perubahan itu dimulai detik ini. Saudaraku, mengoreksi langkah. Buah kata yang terdengar mudah namun terasa berat untuk dilakukan. Karena mengoreksi langkah berarti kita harus mengakui bahwa langkah-langkah sebelumnya ada yang keliru, dan tidak semua orang cukup besar hatinya untuk mengakui kekeliruan dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertobat. Hijrah hati berarti kita tidak lagi membiarkan iri, dengki, dan berprasangka di dada. Hijrah prestasi berarti kita tidak puas dengan sekedar rasa cukup. Hijrah akhlak berarti kita berhenti menjadi persetujuan manusia sebagai kompas hidup dan mulai menjadikan ridha Allah sebagai satu-satunya arah yang kita tuju. Dan kita ada di antara yang merasa telah terlalu jauh menyimpang, merasa langkahnya keliru, yang merasa tidak tahu lagi dari mana harus memulai. Ingatlah satu hal, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Allah tidak pernah lelah menerima taubat. Rahmat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi. Maka koreksilah langkah, jangan menyerah pada kekeliruan. Yang lalu biar menjadi guru, yang akan datang jadikanlah ia lebih baik. Saudaraku, madrasah dan pesantren, rumah yang selalu menyalakan cahaya. Di tengah dunia yang menawarkan 1000 jalan,
ada satu pertanyaan yang terus menggema. Di mana kita menemukan arah? Di mana kita menemukan arah? Kita bisa menemukan informasi di mana saja. Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Namun ada satu hal yang tidak bisa didapat dari mesin pencari manapun, dari platform manapun, dari konten canggih apapun. Apa itu? Keberkahan ilmu yang mengalir dari hati guru yang ikhlas kepada hati muridnya. Di madrasah kita tidak hanya belajar hukum halal dan haram, kita tidak belajar tentang cara menjadi manusia, kita belajar cara menghormati yang lebih tua, kita belajar cara menyayangi yang lebih muda, kita belajar cara berlaku adil bahkan kepada yang pernah menyakiti kita. Dan kita belajar cara menjaga amanah di saat tidak ada yang mengawasi. Cara hidup dengan tenang di tengah dunia yang tidak pernah tenang. Saudara, di pesantren kita belajar tentang kesadaran. Di pesantren kita belajar tentang kebersamaan. Di pesantren kita belajar tentang kedisiplinan. Teknologi boleh di tangan kita, kemajuan boleh peluk erat, namun akhlak harus ada di dada kita. Dari dunia, dari majelis ilmu, dari guru-guru yang tulus, lahirlah langkah yang terarah dan akhlakul karim. Kembalilah ke madrasah, kembalilah ke pesantren, kembalilah. Allahu Akbar. Saudaraku, ada sebuah pertanyaan yang selalu indah untuk direnungkan di setiap awal tahun baru Hijriah, di setiap momen Muharram yang penuh berkah. Siapakah kita? Siapakah kita sebelum dunia membentuk kita? Kita lahir dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Namun perjalanan hidup meninggalkan jejak. Ada jejak yang menguatkan, ada yang meninggalkan luka, ada pengalaman yang mendewasakan, ada pula yang meninggalkan karat. Dan perlahan-lahan tantu akbar buat kotaku tercinta, kota Cirebon. Selamat ulang tahun kota Cirebon yang ke-599. Semoga usiamu yang hampir 6 abad ini terus menjadi sumber inspirasi bahwa kemajuan sejati lahir dari persatuan dan peradaban agung yang dibangun di atas gotong royong. Manunggal Winang Taruba, bersatu membangun Cirebon yang kaya akan akulturasi berbagai budaya. Itulah semangat yang diwariskan oleh pendahulu kita. Cirebon tidak pernah besar karena satu suku. Cirebon tidak pernah besar karena satu golongan. Cirebon tidak pernah besar karena satu kelompok. Cirebon besar karena keberagaman yang merangkul, peradaban yang saling menghormati, dan tekad bersama untuk membangun tanpa memandang dari mana asal usul kita. Semangat itulah yang kita bawa dalam pawai Muharram hari ini. Kita Penampilan atau performance dari drum band Intifada.
masjid dengan hormat kepada Ketua Yayasan didampingi oleh Bapak Kapolsek dan juga Yang ketiga kita buka mulai bahwa ini mudah-mudahan mendapat tekan. 3, 2, 1. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantara Maulana 1448 Hijriah dan menyambut hari jadi Kota Cirebon ke-599. Majukan Sinar Cirebon dimulai. Dan disiapkan untuk pasukan peserta dari MTS Anur Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana manusia yang hari ini memuji, esok hari melupa, atau di mana Allah yang tak pernah sekalipun berpaling. Dari MUI Anur Putri. Di mana pengetahuan tersedia hanya dengan satu kebenaran. Ada satu hal yang tidak bisa dihadirkan oleh teknologi paling canggih sekalipun. Akhlak. Akhlak tidak bisa di-download. Akhlak tidak ada di App Store. Dari jiwa yang tahu bahwa mengharap adalah daraku bahwa berkemasihan hati itu bukan hanya
Menuju yang membebaskan. Lepas satu digital. Jemput ayah ini. Salam dari kami. Putra Edi Anur Kota Cirebon. Kami belajar bukan hanya untuk pintar, tapi Are you ready? ready. Selanjutnya dari MDPTC. Opo Hongkai. Opo Hongkai. Apakah semua yang kita lakukan hari ini benar-benar Woi, Salim. atau hanya untuk mencari pengakuan manusia? Pertanyaan itu bukan dibenarkan. Pertanyaan itu adalah undangan untuk duduk menginap bersama diri sendiri. Menata kembali jiwa yang mungkin sudah mulai berantakan, membersihkan hati yang mungkin sudah mulai berdebu. Jiwa yang tertata adalah jiwa yang tahu prioritasnya. Dia tidak tergesa-gesa mengejar dunia, namun berusaha. Ulah yang tidak bernoda, kesalahan, kekeliruan, dan dosa yang kita sembunyikan dalam dalam. Muharram mengajak kita untuk kembali kepada fitrah itu. Kembali fitrah bukan berarti kembali menjadi bayi. Sebelum kami, ayo berbenah, jangan menyerah, dan ingatlah berkah tidak didapat dengan bergerak, dapat dengan berdiam diri, berkah didapat dengan beribadah, dengan berkorban, dengan berjuang di jalannya. Setiap sholat yang kita jaga, setiap sedekah yang kita tunaikan, setiap ilmu yang kita tuntut, setiap akhlak yang kita jaga, semuanya adalah jalan menuju berkah yang tak terhingga. Ayo berbenah, jangan menyerah, raih berkah, jangan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya ini dia peserta terakhir dari DKM. Al-Ikhlas Pegadaian Utara. Iya, tentunya untuk para peserta mengalami tetap berhati-hati, ya, tetap dalam kelompoknya hati-hati. Barangkali ada yang bukan dari kelompok kita untuk masuk ke tempat barisan, mohon. Ya. Dan Bapak Ibu para hadirin semuanya yang ingin mengikuti, ya,